warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akmadul Wardana dengan NPM 2421020128. Di sini saya dari program studi Hukum Tata Negara dan dari Fakultas Syariah. Dan pada video kali ini saya di sini bertujuan untuk mengumpulkan tugas UTS video yang berbentuk video dengan mata kuliah fikih ibadah dan dengan dosen pengampu yang mulia Muhammad Irfan SHI MSy. Dan di video kali ini saya akan membahas tema terkait puasa. Mungkin teman-teman udah tahu dan sudah merasakan apa sih itu puasa gitu kan. Di sini video kali ini saya akan membahas terkait pengertiannya terlebih dahulu. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Yang mana hal-hal yang dapat disengaja untuk membatalkan puasa. Nah, ibadah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita sendiri. Bahkan Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berpuasa. Nah, puasa ini untuk Allah sendiri, penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini saya akan membahas terkait apa saja sih jenis-jenis puasa itu. Nah, jenis-jenis puasa itu yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam pada saat bulan Ramadan itu ada gitu. Jadi, puasa bulan Ramadan ini wajib hukumnya dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Yang kedua, itu ada puasa qada. Nah, puasa qada ini itu dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan tadi karena ada suatu sebab yang memang tidak bisa dilanjutkan puasanya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita sakit itu kalau kita demam aja lah, kalau kita nggak bisa minum obat itu kan sama aja kita apa ya, seperti seperti menzalimi diri kita sendiri gitu. Nah, makanya kita tuh diperbolehkan itu, akan tetapi kita nanti diganti puasanya, yaitu puasa qada sesudah bulan Ramadan nanti. Nah, contoh lain seperti haid ini kadang-kadang kan cewek atau perempuan itu kan pasti yang namanya haid. Nah, ini tidak bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, puasa qada itu hadir untuk mengganti puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga itu ada puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang memang dilakukan karena kita tuh punya janji kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, seandainya teman-teman ingin tes CPNS, teman-teman ini bilang kepada Allah, ya Allah, saya berjanji untuk semoga tahun ini bisa lolos CPNS gitu. Nah, teman-teman itu bisa puasa nadar. Ketika teman-teman itu benar-benar diloloskan oleh Allah di tes P3K atau CPNS, maka teman-teman harus nadar itu. Itu yang disebut dengan puasa nadar. Nah, yang keempat itu ada puasa kafarot. Puasa kafarot itu adalah puasa yang dilakukan sebagai penebusan dosa terhadap dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan jenis-jenis puasa. Yang ketiga itu kita akan membahas mengenai tujuan puasa. Apa sih tujuan puasa itu? Nah, jadi tujuan dari puasa itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu contohnya. Yang kedua itu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi, di selama 1 bulan penuh kita itu bisa mengendalikan diri kita. Bahwasanya
kita ini bisa loh gitu. Dan ini satu pelajaran untuk kita di bulan-bulan berikutnya, puasanya tidak hanya di bulan Ramadan, kita tuh bisa mengendalikan hawa nafsu gitu. Maka tujuan dari puasa merupakan ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua untuk mengendalikan diri kita supaya terhindar dari hawa nafsu. Nah, di sini saya akan menjabarkan terkait manfaat puasa. Nah, apa manfaat dari puasa? Yang pertama itu meningkatkan kesabaran kita. Pasti setiap hari kita itu mempunyai masalah gitu kan. Mempunyai hal-hal apa saja yang bisa mengganggu kesabaran kita. Nah, dengan adanya puasa, kita itu bisa menahan kesabaran kita untuk apa ya? Sebagai bentuk kita ini bisa loh untuk menahan sabar gitu. Nah, yang kedua itu apa? Yaitu mengendalikan diri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan tadi. Mengendalikan diri ini salah satu contoh atau manfaat yang sangat penting di bulan puasa. Yang ketiga itu mempererat hubungan dengan Allah SWT. Mungkin kita sendiri maupun saya pada saat sebelum puasa maupun sesudah puasa itu apa ya? Hubungan kita pada Allah itu mungkin sholat kita jarang, zakat bukan zakat, beramal kita jarang gitu. Nah, jadi ini di bulan puasa ini salah satu momentum yang sangat penting untuk kita untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama dan paling utama ialah beragama Islam. Karena puasa itu bukan hanya umat Islam saja atau bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi sudah pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, beragama Islam yang pertama itu wajib sebagai umat muslim itu wajib untuk puasa. Yang kedua itu baligh. Baligh itu sudah puber lah contohnya gitu kan. Nah, ini salah satu syarat wajib. Yang ketiga itu berakal. Berakal itu artinya kita ini nggak hilang akal loh, nggak mabuk gitu kan. Nah, artinya kita ini sadar untuk menjalankan puasa itu kita sadar. Yang keempat itu apa ya? Mampu untuk berpuasa. Mampu berpuasa itu apa? Kalau tidak ada kendala. Contohnya apa? Sakit, haid dan lain sebagainya. Yang ke yang kelima itu bukan mufasir. Bukan mufasir itu orang yang sedang berjalan jauh. Nah, ini sebetulnya bisa saja untuk berpuasa asalkan dia kuat dan sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kelima itu tidak dalam keadaan haid. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi mengenai haid, salah satu syarat wajib puasa. Sekarang kita akan membahas terkait hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan puasa gitu kan. Nah, pasti itu adalah makan dan minum. Yang namanya puasa, kita tuh menahan dari makan dan minum. Nah, yang membatalkan puasa ketika kita sengaja untuk membatalkan puasa, makan, minum. Kalau seandainya kita tidak sengaja, kalau seandainya kita nggak ingat kalau hari ini puasa dan kita makan atau minum, itu tidak apa-apa karena kita tidak sengaja gitu kan. Nah, yang kedua itu berhubungan suami istri. Dan yang ketiga itu murtad. Nah, kalau murtad, untuk apa kita puasa tapi kita murtad itu kan? Itu sama saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat ada hilang dan akal. Hilang dan akal yang seperti yang sudah saya singgung tadi, syarat wajib untuk puasa itu harus berakal. Nah, kalau kita tidak berakal, itu salah satu yang membatalkan puasa. Jadi hilang akal ini salah satu hal yang membatalkan puasa. Yang kelima ada haid. Jadi kalau haid itu mungkin teman-teman yang cewek sudah merasakan tentang terkait haid ini. Dan ini menjadi salah satu contoh yang membatalkan puasa. Pos. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pada poin kesimpulan adalah puasa merupakan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dan manfaat dari puasa adalah untuk kita
lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengutamakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bulan puasa bukan hanya sekedar kita berlomba-lomba di bulan puasa itu sendiri, tetapi bagaimana makna dari bulan puasa ialah ketika bulan puasa itu sudah lewat, kita itu bisa menjalankan ibadah-ibadah, entah itu dari wajib, sunnah, dan lain sebagainya, itu di bulan-bulan berikutnya itu bisa kita jaga seperti di bulan Ramadan. Maka daripada itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk berpuasa ketika di bulan Ramadan, ketika puasa sunnah maupun puasa-puasa lainnya. Di sini tentu saya ingin mengundurkan diri, dan di sini saya juga mau memohon maaf pada teman-teman semuanya ketika ada salah kata, ketika ada salah perbuatan dari saya, dan saya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman ketika ada perbuatan atau tingkah laku yang kurang berkenan kepada teman-teman. Di sini saya izin mengundurkan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.